Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Muhammad Yudhistira Arya Mustafa dengan NIM 187241051 dan rekan saya Daniel Purnomo dengan NIM 187241001. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tugas mata kuliah matriks dan transformasi linier dengan judul Penerapan Sistem Persamaan Linier untuk Pemrosesan Gambar dan Video dalam Efek Visual Film. Oke, latar belakang dari presentasi kami adalah perkembangan dunia perfilman terus maju seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Berbagai efek visual meningkat untuk memanjakan pengalaman menonton. Dalam dunia sinematografi, pemrosesan gambar dan video menjadi kunci untuk menciptakan efek visual. Lalu, bagaimanakah peran persamaan linier digunakan dalam pemrosesan penciptaan efek visual ini? Maka kita akan bahas di slide berikutnya. Yang pertama kita harus tahu dasar-dasar teori sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier merupakan persamaan yang terdiri dari dua variabel atau lebih, dengan bentuk umum AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien, X adalah variabel vektor variabel, dan B-nya adalah vektor dari konstantanya. Contoh, kita memiliki dua buah persamaan, yakni 2X plus 3Y sama dengan 5 dan 4x plus y sama dengan 6. Maka kita bisa merubah atau menotasikannya ke bentuk vektor, yakni vektor A 2, 3, 4, 1 dikali dengan vektor variabelnya, yakni x dan y, untuk menghasilkan vektor konstanta, yakni 5, 5 dan 6. Atau untuk rumusnya bisa kita tulis, yakni A sama dengan A persamaan 1 untuk A yang pertama, dan A persamaan 1 untuk A yang kedua. Untuk di bawahnya yakni A dari persamaan kedua yang ke pertama dan A dari persamaan kedua yang kedua. Dengan X yakni X dan Y, B-nya B1 dan B2. Selanjutnya yakni skala rotasi dan translasi. Eh, Sebelumnya apa sih skalasi itu? Skalasi adalah proses perubahan ukuran dari suatu gambar atau video dengan rumus X aksen Y aksen sama dengan SX 0 dan 0 SY dikali dengan X dan Y. Sx adalah faktor skalasi dari arah horizontal, dan xy adalah faktor skalasi dari arah vertikal atau sumbu y. Apabila sx dan sy lebih besar dari 1, maka gambar akan diperbesar. Sebaliknya, jika sx dan xy berada di antara 0 dan 1, seperti setengah, 0,75, maka gambar akan diperkecil. Selanjutnya rotasi. Apa sih rotasi itu? Rotasi adalah memutar sebuah gambar atau video, di mana X y aksen diperoleh dari cos theta, sin theta, cos theta, di mana theta adalah sudut rotasi dalam radian. Di sini kita bisa merotasi, apakah kita mau merotasi gambar atau video tersebut searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam ditentukan dari theta yang kita masukkan. Yang terakhir adalah translasi. Jika suatu titik X dan Y digeser sejauh Tx dan dalam arah horizontal dan Ty dalam arah vertikal, maka koordinat baru X aksen Y aksen akan menjadi X aksen yakni X ditambah Tx perubahan dalam sumbu X-nya, dan Y aksen yakni Y ditambah Ty atau perubahan dalam sumbu Y-nya. Selanjutnya, materi konvolusi dan filterisasi dalam pemrosesan gambar. Apa sih konvolusi itu? Konvolusi adalah operasi matematika yang digunakan dalam pemrosesan gambar untuk menerapkan berbagai efek seperti deteksi tepi, blur, dan sharpening. Konvolusi dalam pemrosesan gambar adalah proses mengalihkan bagian dari gambar dengan sebuah kernel atau filter, lalu menjumlahkannya hasilnya untuk mendapatkan nilai piksel yang baru. Dengan rumus umum, yakni G sama dengan K kali I, di mana G adalah gambar awalnya, K adalah kernelnya atau matriks filternya, dan I adalah gambar inputannya. Kernel biasanya berupa matriks kecil, berukuran 3x3 atau 5x5 yang digeser melintasi gambar dari ujung pojok kiri atas hingga ujung pojok kanan bawah.
Pada setiap posisi, elemen-elemen dalam Cornell dikalikan dengan nilai piksel yang dalam gambar yang sesuai. Hasil perkalian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai piksel yang baru. Proses ini diulang untuk semua piksel dalam gambar. Seperti yang saya bilang tadi, dimulai dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Cara kerja konvolusi. Eh, di sini terdapat ilustrasi, yakni 3 kali 3 matriks dalam gambar awal ditambah dengan kernel 3 kali 3 akan menghasilkan satu titik di matriks yang baru. Seperti pada contoh, kita memiliki sebuah matriks berukuran 5 kali 5 dan matriks kernelnya ini yang berupa matriks Chaperning dan ukuran 3 kali 3. Kita terapkan dulu matriks ini ke dalam 3 kali 3 sini. Misal 4 kali 0 sama dengan 0. 4 kali min 1 min 4. 3 kali 0, 0. Min 1 kali 6, min 1 kali 6, min 6. Min 6 tambah min 4 tadi, min 10. 6 kali 4, 24. 24 dikurangi 10, hasilnya 14. 5 kali min 1, min 5. 14 dikurangi 5, min 14 kurangi 5, 9. 5, 0, 0, 6 min 1, min 6. 9 dikurangi 6, 3. Dan 6 kali 0, 0. Maka kita harus mendapatkan hasil di sini 3. Begitupun seterusnya hingga matriks terakhir di sini. Akan menghasilkan angka 2. Untuk ukuran dari matriks hasilnya itu, yakni ukuran matriks awalnya 5 kali 5, yakni 5-nya kita ambil, dikurangi dengan matriks kernernya, yakni 3, ditambah dengan 1, maka akan menghasilkan 3. Maka matriks hasilnya adalah ukuran 3 kali 3. Misal di ukuran yang lain, misal 6 kali 6 dengan matriks Chaperning-nya 3 kali 3 juga, maka akan menghasilkan 4 kali 4. Nah, sepertinya cukup sekian presentasi bagian dari saya, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Purnomo dengan NIM 187241001 dan saya di sini akan melanjutkan presentasi dari partner saya yaitu Febrian Muhammad. Di sini saya akan membahas mengenai image restoration atau pengembalian sebuah gambar. Nah, hal ini digunakan untuk mengembalikan gambar yang telah rusak ataupun tidak lengkap. Aplikasinya menggunakan persamaan sistem linear, yaitu memperbaiki gambar yang telah usang atau penghilangan noise dari gambar. Contohnya ada seperti berikut. Yang awalnya buram bisa menjadi lebih clear. Lanjut, ada stabilisasi video. Digunakan untuk mengurangi efek guncangan kamera untuk menghasilkan video yang lebih halus. Nah, langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama ada deteksi titik fitur untuk menentukan titik-titik kunci pada frame video. Lalu analisis pergerakan. Nah, dengan persamaan linear, hal tersebut bisa memetakan pergerakan titik-titik dari frame ke frame. Lalu yang terakhir, transformasi linear. Menerapkan transformasi seperti translasi, rotasi, atau skalasi agar pergerakan di dalam video bisa menjadi lebih stabil. Lanjut, ada pelacakan objek dalam video atau object tracking. Nah, teknik dasarnya adalah menentukan titik referensi pada objek dan menggunakan sistem persamaan linear untuk memprediksi gerakan yang akan ada. Contoh penggunaannya ada di AR atau Augmented Reality dan juga face recognition dan pelacakan objek otomatis. Lalu ada komposisi dan special effect. Teknik yang digunakan masih sama kurang lebihnya. Ada transformasi linear dan juga green screen atau chroma keying agar bisa memisahkan background dengan objek. Lalu ada motion capture, merekam gerakan aktor untuk dianimasikan pada karakter digital. Dan juga ada morphing atau mengubah bentuk objek karakter secara bertahap untuk menciptakan efek transisi yang mulus. Nah, contohnya ada di film Matrix. Coba kita lihat. Seperti itu.
Saya rasa kurang lebihnya seperti itu. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.